Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini akan kita bahas tentang kematian. Di mana kematian itu sebenarnya indah. Ya. Kalau orang mengerti dengan arti kematian itu indah, maka dia akan menunggu kematian itu. Hadirin sekalian, di mana kehidupan kita itu ada 5 fase. Fase pertama adalah di alam ruh, yang kedua di alam kandungan. Pada saat kita di alam ruh, kita menunggu agar kiranya kita akan dipindahkan di alam kandungan. Di alam kandungan, selama 9 bulan 10 hari kita menunggu. Apa yang kita tunggu? Yaitu menunggu agar kiranya kita itu dilahirkan di muka bumi ini. Setelah kita terlahir di muka bumi ini, kita menunggu agar kiranya kita masuk alam kubur. Ya. Setelah di alam kubur, kita menunggu ke alam barzakh. Nah, para hadirin sekalian, bahwasanya kematian itu indah. Di mana kematian itu indah? Hari kematian kita adalah hari kita dijumpakan dengan Sang Pencipta. Hari ke hari kita menunggu, dan hari itu kita dijumpakan dengan Sang Pencipta. Masya Allah, luar biasa. Nah, dalam kematian apa sih yang kita dilakukan di alam kubur itu? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang dalam kubur itu sangat indah sekali dan sangat nyaman sekali. Di mana orang dalam kubur itu mendapat rezeki dari Allah yang kita tidak tahu rezekinya. Nah, kematian itu ada 2. Satu, kematian baik. Yang kedua, kematian tidak baik. Orang-orang yang baik dimatikan dengan cara baik, dan orang-orang yang tidak baik dimatikan dengan cara tidak baik. Nah, ini ada juga yang berpendapat, katanya ada hadis bahwasanya Nabi itu meninggal, mendengar cerita atau apa ya, katanya seperti dikeset oleh 7 pedang. Nah, kalau itu hadis berarti Nabi yang berbicara. Pertanyaannya, apakah benar Nabi sudah meninggal bisa berbicara? Gitu. Apakah benar dia bicara? Karena hadis itu bicara Nabi ya. Nah, kalau kita lihat dari Al-Quran di surat 16 ayat 30 sampai 32, katakan kepada orang bertakwa, apa yang kamu dapatkan? Yang kami dapatkan adalah kebaikan. Maka membuktikan orang-orang yang baik. Di ayat berikutnya Allah jelaskan bahwasanya orang-orang yang baik itu dimatikan malaikat dengan cara yang baik. Itu orang yang baik, dimatikan oleh malaikat dengan cara yang baik. Itu orang yang baik. Namun sebaliknya, orang-orang yang jahat dimatikan oleh malaikat dengan cara yang tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di suratnya 8 Al-Anfal ayatnya 50. Andai kata kamu melihat orang-orang kafir itu pada saat malaikat menjemputnya, malaikat itu memukul di depan dan memukul di belakang ya. Nah, kita ambil dari hadis bahwasanya andai kata hari ini saya ini mati, maka malaikat itu mendapatkan SK jam 12 malam tadi. Kalau saya orang baik, malaikat akan membawa kain yang sangat bening sekali, kain yang baik, yang beraromanya baik sekali. Namun sebaliknya, kalau saya orang yang tidak baik, maka malaikat akan membawa kain yang tidak baik. Nah, pada saat malaikat mendapatkan SK jam 12 malam, ya, 12 malam, maka malaikat akan kontak dengan malaikat yang menjaga. Ya, zaman sekarang zaman WA ya, zaman WA, maka malaikat itu mengkontak juga ke malaikat yang menjaga kiri kanan. Dan ada orang juga menceritakan bahwasanya adanya hadis, katanya malaikat itu 70 kali melihat kita untuk menyebut kematian. Itu tidak masuk, tidak online dengan Al-Quran, tidak paralel dengan Al-Quran. Bahwasanya Allah katakan dimanapun kamu berada kematian akan kutemukan ya. Jadi malaikat itu tidak akan mengawasi kita 70 kali per hari, itu kurang kerjaan seperti itu. Yang benar adalah ada malaikat kiri kanan yang mengawasi kita dengan bergantian. Nah, maka di sini bahwasanya kalau saya tadi orang baik, maka malaikat itu meminta serlokasi juga kepada malaikat yang menjaga di kiri kanan. Serlokasinya serlokasi terkini. Jadi maka dijelaskan di Al-Quran di surat Al-Araf surat 61 juga dijelaskan, dimanapun kamu berada akan kutemukan kematian itu. Maka serlokasinya, sistem kita WA sekarang ya, serlokasinya serlokasi terkini dengan foto terkini. Nah, jadi malaikat nanti andai kata saya dijemput hari ini, maka akan mendapat serlokasi ini dimanapun saya bergerak, maka lokasi itu akan bergerak, dan fotonya nanti foto saya berpakaian seperti ini dan di tempat yang ini. Maka malaikat tidak akan salah dalam menjemputan itu, tidak akan salah dalam penjemputan itu. Nah, kalau saya orang baik dijemput dengan baik, kalau saya orang tidak baik,
malaikat begitu datang langsung memukul di depan dan memukul di belakang. Nah, ini ada dua kategori kematian. Nah, kematian pada saat kita di alam kubur ada dua kategori. Satu yang keindah, yang merasa nyaman dalam kubur itu. Yang satunya adalah orang minta dikembalikan. Menjelaskan di surat 23 ayat 99 sampai 100, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat kebaikan. Maka Allah katakan bahwasanya itu kata kamu saja. Nah, ini bagi orang-orang yang kafir. Maka dia minta kembalikan ke dunia, dia akan berbuat kebaikan. Tapi bagi orang-orang yang baik, Allah jelaskan di surat 7 169 170 itu, di surat 3 ya, Al-Imran 169 170, bahwasanya Allah katakan jangan kamu katakan mati orang-orang yang terbunuh jalan Allah itu. Mereka itu hidup, mereka mendapat rezeki dari Allah. Rezeki apa yang mereka dapatkan? Ya, orang-orang dalam kubur itu mendapat rezeki 3. Maka di hadis yang sahih bahwasanya seketika anak Adam itu meninggal, ada 3 yang ditunggu. 1 amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ada 3 ini, maka dia bergerak hati dengan investasi mereka ini. Nah, kematian, pada saat kita mati kita tidak melakukan apa-apa lagi. Dimana pada saat kita masih hidup kita melakukan ibadah. Dimana ibadah itu ada 5. Pertama ibadah gerak, yaitu sholat. Yang kedua ibadah diam, yaitu puasa. Yang ketiga ibadah jihad, yaitu kita bekerja mencari nafkah yang diawali dengan bismillah. Yang keempat adalah ibadah jihad harta dan jiwa. Yang kelima adalah ibadah investasi. Dimana ibadah investasi itu terbagi menjadi 3, yaitu amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Terbagi menjadi 3. Nah, orang-orang yang sudah mati di dalam kubur, dia cuma menunggu ibadah investasi ini. Apa ibadah investasi tadi? Amal jariah yang mereka lakukan. Yang kedua, ilmu bermanfaat yang mereka lakukan. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita mengamalkan, kita mempersiapkan kematian kita. Di mana orang-orang yang beriman itu tidak takut akan kematian, tetapi orang yang beriman itu menunggu waktu kematian. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita mempersiapkan kematian kita setelah kita berjumpa di surganya Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.